Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas fakta ilmiah seputar dunia kesehatan. Pada video sebelumnya, kita sudah membedah fakta dan mitos seputar minuman atau suplemen kolagen, dan kita menemukan ada banyak bukti ilmiah bahwa suplemen atau minuman kolagen memang bermanfaat untuk kesehatan kulit. Namun bagaimana dengan pemakaian kolagen untuk luar tubuh, seperti krim, serum, dan lain-lain? Saat ini kita dibanjiri dengan produk serum, krim pelembab, bedak, dan bahkan sabun mandi yang semuanya mencantumkan kolagen di label depannya. Pertanyaannya, apakah mengoleskan kolagen ke kulit sama manfaatnya dengan meminumnya? Apakah serum itu benar-benar bisa membangun kembali kulit kita? Atau ini semua hanya overclaim atau klaim berlebihan dari industri kecantikan? Hari ini, kita akan fokus pada sains di balik kolagen topikal, atau kolagen yang langsung dipakai ke kulit. Untuk tahu apakah sesuatu bisa bekerja, kita harus tahu dulu di mana ia harus bekerja. Target utama untuk perbaikan struktural kulit atau untuk anti penuaan ada di lapisan tengah kulit kita, yang disebut dermis. Disinilah pabrik kolagen dan elastin kita berada. Tapi untuk sampai ke sana, bahan apapun harus melewati lapisan terluar kulit, yaitu epidermis, dan bagian terluarnya yang super tangguh yang disebut stratum corneum. Anggap saja stratum corneum ini sebagai tembok benteng yang sangat kokoh. Fungsinya memang untuk melindungi kita, mencegah zat asing masuk dan mencegah air keluar. Dalam sains dermatologi, ada prinsip panduan yang sangat penting yang disebut aturan 500 Dalton. Ini adalah hasil penelitian bertahun-tahun, yang menyimpulkan, agar sebuah molekul bisa menembus tembok benteng kulit atau stratum corneum secara efektif, berat molekulnya harus di bawah 500 Dalton. 500 Dalton itu sangat kecil sekali. Berapa berat molekul kolagen? 1. Kolagen utuh atau natif. Seperti yang ada di kulit kita, beratnya sekitar 300.000 Dalton. Itu 600 kali lebih besar dari batas 500 Dalton. Jelas tidak bisa masuk atau menembus stratum corneum. 2. Kolagen terhidrolisis, peptida. Ini adalah kolagen yang sudah dipecah yang ada di serum dan suplemen. Ukurannya jauh lebih kecil, tapi masih di kisaran 3.000 hingga 10.000 Dalton. Bahkan peptida kolagen yang paling canggih sekalipun masih 6 hingga 20 kali lipat terlalu besar untuk melewati aturan 500 Dalton. Secara ilmiah, molekul kolagen, bahkan yang terhidrolisis pun tidak dapat menembus kulit untuk mencapai dermis dan membangun kolagen baru. Efektivitasnya untuk perbaikan struktural dari luar masih belum terbukti sepenuhnya, menurut berbagai tinjauan medis. Oke, jadi jika tidak bisa menembus, apakah serum kolagen yang harganya ratusan ribu itu tidak berguna? Tunggu dulu. Ini penjelasannya. Kolagen topikal atau non-oral punya fungsi lain, tapi fungsinya murni di permukaan kulit. Dan dalam hal ini, ia adalah bahan yang sangat bagus. Pertama, kolagen adalah humectant yang fantastis. Karena molekulnya besar dan tidak bisa masuk, ia duduk di atas stratum corneum dan fungsinya seperti spons. Kolagen menarik dan mengikat molekul air ke kulit Anda. Ini memberikan hidrasi permukaan yang instan. Kedua, kolagen topikal berfungsi sebagai film forming agent atau agen pembentuk lapisan. Ia menciptakan lapisan tipis yang tak terlihat di atas kulit Anda. Lapisan ini punya dua manfaat hebat, yaitu 1. Ia mengunci kelembapan yang sudah ada dan mengurangi transepidermal water loss atau TEWL, yaitu penguapan air dari kulit Anda. 2. Lapisan ini secara instan membuat kulit terasa lebih halus, lembut, dan kenyal. Jadi, efek plumping atau mengisi yang Anda rasakan dari serum kolagen itu nyata, tapi itu adalah efek kosmetik dan sementara. Ia menghidrasi permukaan kulit dengan sangat baik sehingga kerutan halus akibat dehidrasi jadi tersamarkan. Lalu bagaimana kesimpulan penggunaan kolagen untuk serum, krim, atau bedak? Jika Anda membelinya dengan harapan serum atau krim akan membangun kembali struktur kolagen di dermis Anda, itu adalah klaim berlebihan atau overclaim. Itu tidak mungkin secara fisik. Tapi, jika Anda membelinya untuk mendapatkan hidrasi permukaan yang luar biasa, mengunci kelembapan, dan membuat kulit terasa halus dan kenyal secara instan, itu adalah fakta. Kolagen topikal adalah pelembab permukaan atau moisturizer yang sangat efektif. Lalu bagaimana dengan sabun kolagen? Oke, serum mungkin berguna sebagai pelembab. Tapi bagaimana dengan sabun mandi atau pembersih wajah kolagen? Disinilah kita harus lebih kritis. Produk rinse off atau produk bilas, seperti sabun, hanya berada di kulit Anda selama mungkin 30 hingga 60 detik sebelum dibilas bersih. Waktu kontak ini terlalu singkat untuk mendapatkan manfaat apapun.
Molekul kolagen yang besar itu bahkan tidak punya waktu untuk membentuk lapisan film yang stabil di kulit Anda sebelum ikut terbilas ke saluran pembuangan. Lalu kenapa ada di sabun? Fungsinya ada dua. Pertama, mungkin untuk formulasi sabun itu sendiri, seperti memengaruhi kekentalan atau viskositasnya. Dan kedua, yang paling mungkin, ini adalah ingredient branding atau trik pemasaran. Menaruh kata kolagen di label membuat produknya lebih laku. Jadi kesimpulannya, kolagen pada sabun tidak punya manfaatnya untuk peremajaan kulit. Ini murni gimmick pemasaran. Jangan buang uang Anda mengharapkan efek anti-aging dari sabun kolagen. Baiklah, sekarang kita masuki bagian paling penting dari video ini. Anda harus belajar membedakan dua hal ini di daftar bahan. 1. Kolagen atau hydrolyzed collagen. Ini adalah molekul besar yang kita bicarakan. Fungsinya sebagai pelembab permukaan. 2. Signal peptides atau terpeptida sinyal. Ini adalah bahan-bahan dengan nama seperti palmitoyl tripeptide live, copper peptides atau matrixyl. Peptida sinyal ini adalah hal yang berbeda. Ia adalah molekul pembawa pesan yang sangat kecil, seringkali di bawah 500 Dalton, yang dirancang untuk menembus kulit, mencapai dermis, dan memberi sinyal atau memerintahkan fibroblas Anda untuk memproduksi kolagen baru. Jadi, jika tujuan Anda adalah anti-aging topikal, jangan cari serum kolagen. Carilah serum peptida sinyal atau signal peptides, atau bahan lain yang terbukti seperti retinoid. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah, jika Anda ingin membangun kolagen dari dalam, maka sebaiknya Anda menggunakan suplemen atau minuman kolagen, seperti yang telah kami jelaskan di video sebelumnya. Namun, jika Anda hanya ingin melembabkan permukaan kulit, serum atau krim kolagen bisa jadi pilihan. Dan jika Anda ingin merangsang pembentukan kolagen dari luar, cari serum peptida sinyal. Selalu baca label kandungan bahan pada skincare Anda, bukan hanya nama depan produknya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya.